Ya saudara, setelah TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 3 Jakarta melakukan pembongkaran pagar laut pada Sabtu 18 Januari kemarin, ini saya mau mencoba bertanya kepada para nelayan yang terdampak begitu terkait dengan pembongkaran pagar laut. Apakah mereka juga sudah merasakan dampak dari pembongkaran pagar laut untuk kelancaran akses melautnya begitu? Selamat siang Bapak-bapak. Pak, Bene dari Kompas TV izin bertanya terkait dengan kemarin kan ini TNI Angkatan Laut bergerak untuk membongkar pagar laut begitu. Iya. Sepanjang infonya ini 2,2 km yang sudah dibongkar. Nah Pak, saya mau tanya-tanya sedikit, ini dari nelayan di Tanjung Pasir berarti ini ya? Iya. Nelayan Tanjung Pasir sendiri sudah merasakan dampak dari pembongkaran tersebut, apakah akses untuk ke laut lebih lancar atau seperti apa Pak? Ya, secara tidak langsung memang kita sudah mendapatkan kelancaran ya dalam berlayar ya, walaupun semuanya belum selesai karena ini perlu bertahap. Jadi kebetulan di sini kendalanya ombak. Ombak ya. Iya, walaupun belum selesai kami sudah merasakan dampaknya ya, karena sudah lebih mudah lagi untuk melewati jalur yang dilewati nelayan kayak gitu. Tapi Pak, boleh diceritakan sedikit, memangnya ketika pagar laut ini masih ada begitu ya, kemarin ini yang sebelum dibongkar ini masih ada, memangnya para nelayan ini kesusahannya apa Pak dalam melaut? Ya, kesusahannya itu terutama nelayan-nelayan kecil yang memang cari ikannya dekat bibir pantai. Nah, yang kedua kami pun terdampak karena begini, kita kapal-kapal yang lebih besar daripada yang kecil itu perlu yang namanya umpan rebon di saat kami melaut. Sedangkan mereka tidak bisa cari umpan rebon. Nah, karena terhalang dengan pagar bambu tadi, ya otomatis kan dampaknya ke kami juga. Kami pun tidak bisa melaut karena tidak mendapatkan umpan rebon itu tadi. Berarti dampaknya ini saling berkesinambungan ya Iya, begitu ya Pak ya? saling kesinambungan antara yang kecil dan yang besar. Memang kita saling membantu. Mereka yang cari umpan rebonnya, kami yang beli. Kayak gitu. Tapi Pak, berarti sejauh ini saya mau menekankan, ini meskipun TNI AL sudah membongkar setidaknya 2 km gitu untuk akses, memang sedikit dampak begitu sudah dirasakan karena ini terkait dengan kelancaran para nelayan juga melaut begitu. Tapi memang di sini masih ada sedikit pagar-pagar laut yang ke arah barat terutama begitu ya Pak? Iya. Iya, masih ada yang ke barat, ini memang masih mengganggu. Tapi ya mudah-mudahan dari mulai kemarin hari Sabtu sampai seterusnya, ya terutama anggota TNI, kami sebagai nelayan sangat bersyukur sekali ya karena sudah membantu rakyat kecil khususnya nelayan yang terdampak pagar bambu ini. Dan kami pun kalau memang mereka masih bekerja, kami tetap terus membantu dan mencoba mencabut bambu itu demi kelancaran pekerjaan mereka dan kita juga semua, untuk ya keselamatan kami juga itu kan, pagar bambu itu agar tidak menabrak kapal-kapal kami nanti itu. Pak, berarti jika nanti ke depannya ada pihak dari TNI Angkatan Laut ataupun dari KKP dalam hal ini melakukan pembongkaran, ini para nelayan di Tanjung Pasir siap untuk mendukung secara sukarela terkait pembongkaran pagar laut ini juga? Nah, sangat siap sekali. Dari mulai tenaga, nah, terutama minyak solar pun yang kita perlukan tidak usah diberi bantuan, kami sukarela untuk membongkar pagar-pagar bambu tersebut. Berarti memang ini pagar-pagar bambu, pagar laut ini yang berada di Tanjung Pasir memang sangat-sangat mengganggu aktivitas nelayan begitu ya Pak? Iya, sangat-sangat mengganggu sekali. Sangat mengganggu banget. Pak, biasanya kalau nelayan pergi melaut ini sehari tangkapannya sebelum ada pagar ya Pak? Iya. Ini bisa berapa kilo atau berapa hasil tangkapan Pak? Kalau kami sebetulnya terdampaknya nggak begitu besar karena kami cari ikannya kan di laut. Ya, di laut tengah maksudnya kan. Nah, justru kapal-kapal kecil di sini memang yang nggak pernah mendapatkan hasil mungkin ya. Karena memang nggak bisa menjaring di daerah pinggir. Tapi dampak yang paling parah buat kami ya tadi itu, yang khususnya cari umpan rebon, tapi tidak dapat. Nah, karena mereka tidak dapat umpan rebon, kami pun otomatis tidak dapat melaut nih. Nah, kalau memang tidak melaut ya berarti kita juga nggak ada penghasilan dong. Kayak begitu. Ya Pak, mungkin ini Bapak juga mungkin sempat dengar ini Presiden Prabowo sempat langsung memerintahkan untuk menyegel juga membongkar secepatnya pagar laut karena ini mengganggu aktivitas rakyat-rakyat di pesisir utara Kabupaten Tangerang, secara khusus nelayan. Nah, terkait dengan harapan nelayan secara khusus di Tanjung Pasir ini,
Apa sih Pak sebenarnya harapan khusus para nelayan supaya kegiatan nelayan ini tidak terganggu ke depannya? Saya memohon ya, sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membantu rakyat nih, rakyat kecil nih. Untuk kedepannya saya mohon tolong diperhatikan nelayan-nelayan ini, agar kami tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang sangat merugikan kami. Apalagi terutama itu pukat-pukat juga sangat mengganggu, yang namanya menghabiskan rumpun-rumpun kami-kami ini. Ya itu aja sih pesannya, yang penting untuk kedepannya agar lebih baik lah. Kayak begitu tolong diperhatikan juga. Gitu. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Presiden. Saya berterima kasih karena sudah memperhatikan rakyat miskin, termasuk nelayan kami yang berada di pesisir Tanjung Pasir yang terdampak dengan pagar laut. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Maun, BNI Kompas TV. Saudara, memang terkait dengan pembongkaran pagar laut memang sudah ada hal yang dirasakan begitu, di mana ini tadi Pak Maun sempat menginformasikan bahwasannya akses kemudian untuk kelancaran juga sudah mulai bisa dirasakan. Namun memang kita ketahui ini masih ada beberapa pagar laut yang terpampang begitu khususnya di sebelah barat di mana dilakukan pembongkaran pada saat kemarin, dan ini harapannya dari para nelayan khususnya di Tanjung Pasir ini untuk segera dibongkar karena ini sangat-sangat mengganggu aktivitas para nelayan. Benediktus Aditya, Febri James, Kompas TV, Jakarta. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.